Siap. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Pagi Bapak Gandeng. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Pak. Sehat. Nah, Sehat Pak. Pak Guru agak sedikit kecapean ini karena harus mengikuti kegiatan-kegiatan kegiatan olahraga kemarin. Enggak, akhirnya ya suaranya agak-agak serak. Maaf ya kalau ada ini suaranya Pak, ya. agak enak. Apa Pak? Ya, Pak. Juara anak kita kemarin Pak ya. Kawan kita kemarin dapat juara Pak. Iya, kawan kita kemarin dapat juara. Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Pak Guru juga tidak lupa mengingatkan ya untuk selalu agar kalian menjaga kesehatan, terutama dalam masa, karena kita masih dalam masa pandemi COVID ya. Kita pandemi COVID-nya masih belum berakhir, jadi jangan lupa selalu menerapkan yaitu 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, Pak. Mencuci tangan. Mencuci tangan, Pakai masker, pakai masker, dan yang terakhir menjaga jarak, Pak. Jaga jarak, Pak. Jaga jarak. Benar sekali, jangan sampai kita tertular penyakit COVID ya. Oke, selanjutnya Erik akan mengabsen ya, lakukan absen. Nanti untuk anak-anak yang belum Pak Erik panggil, silahkan untuk mic-nya di mute ya suaranya. Untuk yang Pak Erik panggil nanti bersuara hadir, seperti itu ya. Oke, dimulai dari Ananda Jumarin, hadir? Hadir Pak. Oke, Ananda Pendri, hadir? Pak. Oke, semangat masih Ananda Pendri. Ananda Riono, hadir? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Ananda Liliana, hadir? Hadir Pak. Oke, masih semangat. Selanjutnya Ananda Triolanda Saputra, hadir? Hadir, Pak. Nah, selanjutnya Ananda Endro Basuki, hadir? Hadir, Pak. Oke, Ananda Is Indriani, hadir? Ada Pak, hadir. Ananda Perdi, hadir? Siap, hadir, Pak. Oke, Ananda Ajar Kasih, hadir? Pak. Oke. Selanjutnya Ananda Nopi Hardianto, hadir? Hadir Pak. Selanjutnya yang terakhir ini ketua kelas yang paling Bapak banggakan, Ananda Baharudin, hadir? Ada, Pak. Ada, siap. Semangat, 45. Oke, terima kasih ya. Berarti absen kita lengkap ya, tidak ada yang absen. Terima kasih untuk hari ini. Oke, Pak Guru akan sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti Bapak akan pimpin ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menyanyikan satu bait aja, nggak apa-apa ya, tidak usah banyak. Oke, kita sama-sama, silakan dibuka mic-nya. Pak Erik mulai ya, menghitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, Patriot proklamasi sedia untukmu. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu nasional kita ya. Nah, kemudian anak-anak sudah sarapan belum? Udah Pak. Ya Pak. Oh, masih ada yang lemes ini kayaknya. Ananda Ajar Kasih ini mukanya lemes ini. Belum makan Pak. Wah, ibunya nggak sempat bikin sarapan ya? Keburuan berangkat kerja tadi Pak. Salah. Kerja apa? Oke, jangan sampai nggak sarapan kalau pagi ya, karena kita melakukan kegiatan Bapaknya yang olahraga. kerja, bapaknya yang kerja. Iya, jadi jangan sampai tidak sarapan ya. Jadi sarapan itu sebagai tenaga awal kita nanti pada saat kita melakukan kegiatan olahraga ya, karena kita masuknya ini kan kegiatan olahraga seperti itu.
nampaknya masih kurang konsentrasi ini ya. Muka-mukanya masih lemes ini anak-anak ini. Gimana kalau kita lakukan ice breaking dulu ya? Setuju? Setuju, Setuju, Pak. Pak. Setuju. Oke. Pak Erik pandu ya. Nanti kalau Pak Erik bilang kata kuncinya adalah tepuk ya. Tepuk 1 kali berarti tepuk tangannya sekali ya. Terus kalau Pak Erik bilang tepuk 2 kali berarti tepuk 2 kali ya. Ya, Pak. Siap? Siap. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Siap. Pak Erik mulai. Tepuk sekali. Oke. Konsentrasi semua, bagus. Selanjutnya, tepuk sekali. Wah, Ibu Iis ini enggak tepuk ini. Ananda Iis, Main-main itu Pak Guru. Ananda Iis ini main-main terus ini. Jangan main-main Pak. terus Ananda Iis ya. Konsentrasi, kita latihan untuk konsentrasi ini ya. Siap Pak. Oke, nanti Ananda Iis supaya konsentrasi Pak Erik hukum ya. Nanti lakukan skip jam 3 kali. Oke? Ya Pak. Oke. Oke. Kita masuk ke materi ya ini ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi inti, kegiatan inti, Pak Erik mengingatkan kemarin kita sudah membahas tentang materi yaitu atletik. Nah, kemarin sudah anak-anakku sudah paham semua belum? Pak. Ada yang sudah paham, ada yang belum ya? Pak. Ya, Pak. Nah, Lupa, Pak. wah lupa. Berarti di rumah tidak dibuka kembali ini buku-bukunya yang lupa. Iya Pak. Ya, Pak. Saya Oke. buka-buka Google itu, Pak. Dibantu orang tua. Oke, oke. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa Pak Erik jelaskan kembali ya kalau ada waktu yang tersisa. Untuk hari ini Pak Erik mau membahas tentang materi yang baru ya, yang baru yaitu tentang gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Pak Erik tampilkan dulu ya. Ini pembelajaran kita, Pak Erik lakukan. Kita pembelajarannya di dalam ruangan ya. Kita tidak praktik di luar karena ini tentang pencak silat. Ya, model yang Pak Erik pakai di sini yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Ya, kemudian untuk metodenya Pak Erik pakai di sini adalah metode tanya jawab. Kalian harus bisa berdiskusi dan juga nanti di kegiatan akhir kita demonstrasi ya, kita praktek. Kemudian untuk pendekatannya, untuk pendekatan pembelajaran yang Pak Erik pakai di sini adalah pendekatan saintifik. Oke, seperti itu ya. Pak Erik tampilkan dulu di LCD, ya, di proyektor supaya kalian bisa lebih memahami apa itu gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Ya. Oke, bisa nampak semua anak-anak? Udah, Pak. Oke, ini dia ya. Ini materi yang akan Pak Erik ajarkan hari ini, yaitu tentang gerak dasar lokomotor dalam pencak silat, yaitu kelas 4 SD. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Erik capai di sini adalah peserta didik, ya, kalian para siswa Pak Erik dapat menjelaskan dan menganalisis variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat dengan benar terutama ya, dan melewati pengamatan terhadap gambar maupun video, kalian mampu mempraktikkan atau melakukan variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat dengan benar. Nah, harapannya Pak Erik, kalian bisa di situ setelah belajar tentang gerak dasar seni bela diri dalam pencak silat ini, kemampuan dasarnya menjadi bertambah ya. Terus pengembangan pemahaman terhadap materi ini pun bertambah, serta intelektual dengan tumbuh sikap yang diharapkan, yakni terutama berperilaku disiplin, bekerja sama antar teman sejawat ya, dan berperilaku sportif, jujur selama proses pembelajaran. Seperti itu ya.
Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, Pak Erik mau menayangkan suatu video ya, video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti anak-anak menganalisis ya. Oke, Pak Erik tampilkan, ini dia ya. Pak Erik putar terlebih dahulu. Oh, videonya tidak bisa diputar nih ya, karena masuk di sini nampaknya. Ini di dalam video ini berkaitan tentang di dalam pembelajaran kita hari ini ya, yaitu suatu kehidupan anak yang menjadi korban perundungan oleh teman-temannya, sehingga dia berinisiatif untuk berlatih atau belajar seni bela diri pencaksilat seperti itu ya. Tetapi di dalam video ini juga guru ataupun orang tua dari siswa yang dilindungkan itu memperingatkan si anak atau memberi pengertian bahwa apabila dia menguasai seni bela diri pencaksilat itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu ya. Karena ini videonya tidak bisa Pak Erik tampilkan, mungkin nanti setelah di akhir pembelajaran Pak Erik tampilkan seperti itu ya. Oke, Pak Erik lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Nah, ini dia ya. Permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik dari pelaksanaan praktik pencaksilat biasanya ya. Ini sebelum kita masuk ke praktiknya, Pak Erik gambarkan seperti ini permasalahan yang biasa terjadi pada saat Pak Erik mempraktekkan ini di kakak-kakak kelasnya ya, di kelas 5 maupun di kelas 6 seperti itu. Yang pertama, di sini karena kita belajar tentang lokomotor ya, perpindahan gerak, perpindahan tubuh, jadi bentuk pola gerak langkah yang belum sempurna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik atau siswa mengalami kesulitan dalam mengingat bentuk pola gerak langkah dalam pencaksilat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, nanti anak-anak Pak Erik bagi beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok supaya mencari jawaban atas pertanyaan yang Pak Erik buat saat ini ya. Untuk kelompok pertama, Pak Erik bagi untuk pertanyaan pertama ya. Pak Erik bagi itu yang kelompok pertama Ananda Jumarin, Ananda Haryono, dan Ananda Liliana. Kelompok pertama ya. Kelompok kedua Ananda Baharudin, Ananda Tri Yolanda Saputra. Oke, dan yang terakhir Ananda Iis Indriani untuk kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga Ananda Penri, Ananda Endro Basuki, Ananda Ajar Kasih. Untuk kelompok yang keempat Ananda Perdi, Ananda Novi, ada 2 orang ya, tidak apa-apa. Nanti untuk yang kelompok 1 dan 2 itu mencari jawaban yang pertanyaan 1 ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, 1 dan 2 ya nggak apa-apa ini ya. Terus untuk kelompok 3 fokus ke ini ya, pertanyaan nomor 2. Kelompok 4 fokus ke pertanyaan 3 seperti itu ya. Oke, Pak Erik kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ketemu jawabannya? Kelompok 1 silahkan memberikan jawabannya untuk pertanyaan yang Pak Erik buat. Oke, silahkan Ananda Jumarin, Ananda Liliana. Ya Pak, gerak lokomotor itu Pak, gerak yang berpindah tempat Pak. Ya, benar. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat.
Untuk Ananda Lilian. Iya, contohnya Pak, seperti berjalan. Ada tambahan? Ya, mungkin seperti berjalan Pak, atau melompat. Ya, benar sekali. Jadi gerak lokomotor itu contohnya karena dia berpindah tempat, jadi seperti berjalan dan juga melompat. Ya. Untuk kelompok 2 selanjutnya ya, karena masih pertanyaan 1 ya. Mungkin diwakili tadi kelompok 1 2 orang cukup ya. Kelompok 2 lagi. Untuk kelompok 2, Ananda Barudin, silakan. Iya Pak. Jawabannya sama Pak dengan kelompok 1 Pak. Kurang lebihnya sama Oke, seperti sama, itu. ya. Sepakat dengan kelompok 1. Iya, karena gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat seperti itu ya. Pak, iya Ya Pak. Pak. Oke. Selanjutnya yang kelompok 3. Untuk pertanyaan yang kelompok 3 tadi, Pak Ananda Pendri. Ananda Pendri, silakan. Baiklah Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa manfaat gerak lokomotor dalam pencaksilat? Kalau menurut saya, manfaat gerak lokomotor dalam pencaksilat yaitu untuk keahlian dari jurusan dari jurus silat ke jurus yang lain. Itu. Mungkin ada tambahan dari kawan saya. Tepat. Itu. Nah, mungkin ada tambahan dari kelompok 3, Ananda Endro. Mungkin memberikan tambahan. Gerak lokomotor Pak ya. Ya, manfaat gerak lokomotor dalam pencaksilat. Untuk menjaga kesehatan kita Pak. Ya, benar sekali. Selain dari tadi yang disampaikan oleh Ananda Pendri ya, Ananda Pendri, manfaat lainnya adalah menjaga kesehatan ya, seperti itu. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4, tadi ada 2 orang ya, Ananda Ferdi dan Ananda Novi. Untuk pertanyaan nomor 3, contohnya, sebutkan contoh gerak lokomotor dalam pencaksilat. Langkah lurus Pak. Langkah lurus, benar. Melangkah untuk menghindari serangan lawan. Melangkah untuk menghindari serangan lawan. Ananda Novi, mungkin ada tambahan? Melangkah untuk menyerang Pak. Menyerang lawan. Melangkah untuk menyerang lawan. Nah, itu ya. Terima kasih ya anak-anakku sudah melakukan diskusi dan mencari jawaban atas pertanyaannya sudah Pak Erik buat. Ya, ada 3 pertanyaan. Mungkin secara pengertian yang Pak Erik buat di sini ya, Pak Erik akan tampilkan untuk pertanyaan nomor 1 ya. Nah, tadi mungkin ada teman-temannya yang sudah menjawab, tetapi di sini Pak Erik mau memberikan pengertian sebagai referensi kalian nantinya ya. Nah, untuk yang nomor 1 tadi, apa yang dimaksud gerak lokomotor dalam pencaksilat? Nah, sini ya pengertiannya. Pencaksilat merupakan salah satu kebudayaan serta salah satu jenis bela diri tradisional asli dan khas Indonesia. Olahraga ini pun sangat berkembang pesat, terutama di negara bagian Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya ya. Nah, dalam dunia pencaksilat ada gerak yang dinamakan gerak lokomotor. Ya. Gerak lokomotor sendiri merupakan gerak guna memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, baik guna menghindar dari musuh, mendekati musuh, bahkan melawan musuh. Ya, contoh-contohnya seperti ini ya. Melompat dan menendang. Nah, mungkin tadi ada temannya Ananda Perdi ya sudah menyampaikan. Terus guntingan kaki, guntingan pinggang, gerak langkah dan lain sebagainya. Yaitu ini merupakan pengertian dari gerak lokomotor dalam pencaksilat seperti itu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat gerak lokomotor dalam pencaksilat? Nah, manfaat gerak lokomotor dalam pencaksilat yang pertama, melatih kecepatan langkah kaki dan ketepatan melangkah
Nah, seperti yang Ananda Pedri tadi ya sampaikan, ada melatih tungkai atau kaki agar siap menghadapi rangsangan. Nah, rangsangan yang dimaksud di sini adalah refleks ya, refleks pada saat kita misalkan musuh mau menyerang dari depan ataupun dari belakang, sehingga kita refleks untuk menghindar ataupun melawan kembali ya. Terus yang terakhir, menghindari diri dari musuh atau mendekati musuh. Nah, ini seperti teman-teman tadi yang sampaikan ya, Ananda siapa tadi sudah menyampaikan. Itu manfaat secara umum yang Pak Erik ambil ya. Ada berbagai macam manfaat lagi di luar dari 3 ini ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Nah, sebutkan contoh gerak lokomotor dalam pencak silat. Nah, contoh gerak lokomotor dalam pencak silat yang pertama tadi seperti Ananda Pedri bilang, yaitu ada langkah lurus, ya, ada langkah segi 4, langkah bentuk U, langkah zigzag, langkah segitiga. Ya, ini contoh ya, contoh. Jadi tidak semua yang Pak Erik ambil, hanya sebagian ya. Jadi ini yang Pak Erik ambil hanya 5. Nah, untuk contohnya ya. Nah, ini ya. Contoh gerak lokomotor dalam pencaksilat. Ini sebenarnya video ya, tetapi Pak Erik coba untuk putar. Nah, ini tidak bisa ya, terkendala nampaknya. Mungkin nanti di waktu pertemuan selanjutnya akan Pak Erik tampilkan ya. Ini 5 pola langkah pencak silat ya. Ini contohnya tadi. Nah, mungkin sampai di situ ya pembelajaran hari ini. Pak Erik ingatkan kembali, nanti Pak Erik akan berikan, setelah ini akan Pak Erik berikan LKPD ya, dalam bentuk skuisi ya, pertanyaan, dan juga nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan penilaian keterampilan ya, mempraktekkan gerak lokomotor dalam pencak silat. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini ya, silahkan Wakil Ketua Kelas Ananda Endro untuk memimpin doa. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Endro. Ya, Pak. Endro. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak.